Halo Sobat Visiting Jogja, senang sekali saya Indria Sastrotomo bisa kembali menjumpai Sobat Visiting Jogja dalam program Anjang Sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja. Tentu saja program ini persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan kali ini kita sedang berada di Pusat Desain Industri Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Luar biasa, hari ini kita akan membahas satu hal yang sedang menjadi tren ya, karena dunia ekonomi kreatif ini semakin berkembang, tapi kita tentu saja harus sangat care, sangat aware terkait dengan betapa pentingnya haki ini untuk industri aircraft. Dan kita akan ngobrol bersama satu narasumber saya, ada Mas Bram Satya selaku pelaku aircraft. Mas Bram, apa kabar hari ini? Baik banget. Di tengah kesibukannya Mas Bram, terima kasih sudah mau ngobrol santai bersama Sobat Visiting Jogja pada kesempatan kali ini, dan luar biasa ya. Mas Bram ini seorang pelaku aircraft begitu ya, yang di Yogyakarta sudah luar biasa ya. Mas Bram, kalau kita melihat perkembangan bisnis ekonomi kreatif ya di Jogja, ini memang luar biasa. Apalagi Yogyakarta ini memiliki dikenal dengan SDM yang sangat kreatif. Benar gitu sekali. ya. Ide-idenya kadang-kadang itu dijual sangat mahal saking kreatifnya gitu ya. Tapi ada hal yang tidak boleh kita lewatkan, kita kesampingkan terkait dengan haki. Menurut Mas Bram nih, seberapa pentingkah kita sebagai pelaku aircraft ini untuk benar-benar aware ataupun kita menaruh perhatian yang lebih terhadap haki ini, Mas Bram? Iya, penting banget ya kalau di Jogja ini, karena sebenarnya kita ini kan nggak punya sumber daya alam yang mumpuni. Betul. Tidak punya tempat yang umpamanya seindah Labuan Bajo. Oh iya. Atau tidak seindah Raja Ampat. Nah, sebenarnya yang paling bisa kita jual di Jogja adalah otak. Otak ya. Otak, Jogja terkenal kreativitas. SDM-nya kreatif Iya, ya. Iya, SDM-nya, kreativitasnya, pikiran-pikirannya, pemikiran-pemikirannya, tulisannya dan sebagainya. Di Jogja menurut saya sampai hari ini saya belum pernah ketemu. Saya sempat jalan-jalan ke seluruh Indonesia, tapi memang SDM yang ngumpul di satu tempat dan saling bekerja sama maupun saling berkompetisi. Itu di Jogja saya baru ketemu tempat seperti ini. Oke, bahkan saat ini juga industri ekonomi kreatif di Jogja ini mulai banyak dilirik, bahkan sudah banyak sekali yang go nasional maupun go internasional. Benar begitu sekali. ya. Saya sempat ke beberapa tempat tuh punya festival. Nah, festivalnya itu ternyata ketua festivalnya adalah diaspora Jogja. Wow. Karena dia dulu pernah magang di umpamanya FKY, Oh gitu ya. magang di Arjok, magang di Benal. Nah, Iya. mereka ini ternyata sekarang di kotanya masing-masing menjadi pelaku-pelaku kreatif yang menggerakkan tempat itu gitu. Oke. Nah, Berarti ini menurut saya menarik. pengalaman selama di Jogja ternyata juga memberikan manfaat ke daerah lain begitu ya. Persis. Kalau Mas Bram sendiri di Jogja sendiri pelaku aircraftnya sudah seberapa banyak yang kira-kira nih menurut Mas Bram yang sudah mendaftarkan haki itu sudah banyak belum, atau masih ada yang masih cuek aja gitu ya? Sebenarnya kalau mau banyak atau tidak banyak, karena pelaku aircraftnya banyak banget. Banyak banget ya di Jogja ini. Cuma yang aware mungkin memang belum banyak kalau dibandingkan dengan jumlah pelakunya. Oke. Tapi sebenarnya kesadaran untuk ke sana sudah ada. Kesadaran sudah mulai Sudah banyak. mulai banyak. Tapi dari tahun ke tahun begitu ya kesadaran Bagus, ya. untuk Naik, bagaimana haki ini naik terus ya. Bahkan malah ada beberapa sekarang yang saya tahu ada beberapa merek gitu ya. Merek bisa macam-macam. Nah, beberapa kayak umpamanya Prambanan Jazz, dia punya kafe. Oke. Nah, itu kan sebenarnya merek gitu, merek Iya. dagang yang istilahnya dikerjasamakan dengan orang lain. Terus ada maunya Carousel. Carousel juga punya merek yang memang bisa dipakai bahkan untuk brand-brand lain gitu. Iya. Nah, ini menurut saya hal-hal semacam ini di Jogja harus mulai lebih banyak. Lebih daripada banyak sekarang. lagi ya. Hak kekayaan intelektual ya Mas Bram ya. Dan sebenarnya ini kan hal yang sangat penting ya. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita sudah mengurus haki begitu ya. Kita pengen tahu juga nih pengalaman dari Mas Bram dan juga teman-teman, sebenarnya kalau untuk mengurus hak kekayaan intelektual ini gampang atau susah begitu ya. Sebenarnya kan ini hal yang sangat penting. Jangan sampai ide kita dicuri oleh orang lain kan. Ribet nggak sih? Kalau pendaftarnya nggak ribet sebenarnya, tapi saya lebih concernnya ke law enforcement setelah kita mendaftar. Benar sih, karena kan kita ada payung hukumnya juga ya. Persis. Itu yang sebenarnya paling penting sekarang itu kita galakkan. Berapa lama sih Mas untuk kita bisa mendapatkan hak kekayaan intelektual ini? Sepengalaman saya, untuk merek itu sekitar 6 bulan. 6 bulan ya? Sekitar 6 bulan. Kalau untuk merek dagang ya, kalau untuk desain saya juga ada beberapa kali pengalaman bisa 6 bulan, bisa setahun. Nah memang
secara proporsional kayak produk gitu ya. Produk itu agak kecepatannya agak tinggi. Produk umpamanya hari ini kita desain, hari ini kita launching, bisa di copy 3 bulan kemudian. Oh, Sementara desain kita oke. itu baru bisa di approve patennya itu sekitar 6 bulan. Oh, Tapi ini mungkin nanti harus di cross check dengan benar-benar. teman-teman dari Ini Kemenkumham. berarti kalau kita melakukan suatu bisnis sebelum di launching, apakah hakinya harus kita beresin dulu? Setuju. Takutnya kan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya Benar. dicuri ide-idenya atau Benar, apa begitu ya. benar. Itu menjadi perhatian kita bersama Setuju, begitu ya. Memang setuju. luar biasa. Dan kemudian manfaat apa yang bisa kita dapatkan nih, Mas Bram, kalau misalnya kita sudah mendapatkan haki gitu? Sebenarnya masalah haki lebih ke edit value. Edit ya. value ya. Edit value. Jadi pikiran kita itu kan sebenarnya properti. Nah, ini yang teman-teman Ini adalah aset yang ya, sangat teman-teman berharga. kadang-kadang lupa bahwa otak kita ini properti kita paling mahal. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya dan teman-teman berusaha untuk di PDIN terutama, kita bahkan lagi merintis namanya IP agensi. Oke. Jadi IP agensi itu nanti agensi yang akan membantu teman-teman untuk mendaftarkan sampai menjual sampai menjaga. Benar-benar. Jadi proses haki itu sebenarnya proses IP itu banyak. Jadi mendaftarkan itu hanya proses awal. Jadi mendaftar hanya proses awal, Proses jadi awal. masih ada proses-proses Ada selanjutnya. proses-proses selanjutnya. Jadi kita lihat dulu produknya seperti apa gitu ya, Mas Bram dan juga Sobat ya. Visiting Jogja, antara 6 bulan atau 1 tahun menurut saya itu bukan waktu yang lama, tapi bukan waktunya sebentar juga. Karena kalau kita lihat memang dampak jangka panjangnya, efek jangka panjangnya ini kan memang sangat luar biasa bermanfaat begitu ya. Dan kita juga bisa terlindungi dari segi payung hukum. Jadi ini kita benar-benar memang harus sangat memperhatikan dan juga kita harus aware sekali terkait dengan hak kekayaan intelektual ini harus. Bagaimanakah edukasi terkait dengan kan di Jogja ini juga banyak ya pelaku ekonomi kreatif begitu ya. Edukasi-edukasi yang sudah dilakukan apa sudah cukupkah atau masih perlu gitu, Mas Bram? Sebenarnya masalah edukasi banyak yang harus Tapi sebenarnya kesadaran diri ya. itu maksud saya. Benar. Jadi edukasi lebih banyak lah, apalagi sekarang dengan konsep online gitu, Ya. teman-teman bisa membuka dimanapun, di saat kapanpun, mau jam 2 pagi, mau jam 3 pagi itu bisa dibuka. Iya. Semuanya ada data online-nya. Nah, cuma masalah kesadaran aja. Betul. Menurut saya itu. Kesadaran memang hal yang sangat penting gitu ya, Setuju. Mas Bram ya. Ya. Dan memang kita harus berkaca dari diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya nih ya kan salah satu manfaat yang saya tahu nih Mas Bram, kalau misalnya kita sudah punya haki gitu ya, kemudian ide kita dipakai orang lain, justru kita dapat royalti Bisa, gitu. Itu seperti salah itu. satu Bisa manfaatnya seperti itu. ya. Iya, iya. Dan apalagi Karena Mas itu Bram? properti ya. Jadi properti itu kan bisa disewa, bisa dibeli dan sebagainya. Nah, sebenarnya nanti kalau teman-teman itu memahami bahwa ide kita itu adalah properti, Iya. itu yang sebenarnya nanti teman-teman akan tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa pada saat kita mendaftarkan. Oh, oke. Sebenarnya di situ. Oke. Kalau itu namanya aja intellectual property kan. Nah, intellectual property itu kalau kita menyadari otak kita ini adalah salah satu properti kita yang paling mahal, Ya. harusnya dijaga. Betul Harusnya sekali. dijaga. Sebaiknya nih Mas Bram, ini kan hak kekayaan intelektual ini butuh waktu antara 6 bulan sampai dengan setahun begitu Ya. dalam mengurusnya. Sedangkan kalau kita melaunching bisnis duluan nih takut kalau misalnya ide-ide kita seperti yang tadi Mas Bram sampaikan, otak kita adalah properti aset yang sangat berharga. Ya. Waktu yang memang relatif aman begitu ya, itu standarnya menurut Mas Bram bagaimana Mas? Apakah kita sebaiknya melaunching produk terlebih dahulu setelah hakinya sudah diurus beres atau gimana nih? Sebaiknya iya, tapi Iya ya? sebenarnya kita juga Apakah bisa sambil jalan gitu? Bisa sebenarnya nanti, tapi saya agak berani ngomong detail karena saya pikir ada yang lebih Iya, paham iya. ya. Tapi kalau pengalaman saya, sebenarnya pada saat kita mendaftarkan dan kita mungkin 3-4 hari kemudian kita mendapat nomor paten gitu, paten pending yang namanya. Nah, dari paten pending itu sebenarnya sudah punya kekuatan hukum. Sudah punya kekuatan hukum ya? hukum. Atau mungkin paralel nyicil itu dulu juga Bisa, nggak apa-apa ya? Bisa, sebenarnya bisa. Karena paten pending itu bisa menjadi salah satu kekuatan hukum kita Oke. untuk bahwa kita sudah mendaftarkan pada saat itu. Walaupun sebenarnya ada namanya hak cipta. Hak Oke. cipta itu juga kalau kita bisa menunjukkan waktunya, kayak saya dulu sebenarnya sebelum banyak ini, kita banyak juga membuat desain Iya. yang pada saat mungkin 15 tahun yang lalu lah, 15 tahun yang lalu saya harus bukan mendaftarkan, saya bawa ke kantor pos, Ya. gambar-gambar saya cap pos. Oke. Itu untuk untuk mendata bahwa hari itu saya sudah membuat desain itu.
Baik, itu Ah. 15 tahun yang 15 tahun lalu yang ya. lalu. Kalau sekarang kan tentunya pastinya sudah Sudah ada. dipermudah Dipermudah juga lagi. ya. Nah, di sini kalau sekarang karena sudah internet juga sudah cukup bagus, itu bisa dikirim email balik ke kita. Aduh, gampang banget. Di email kebalik Lebih kita. mudah. Tapi Iya. kayaknya kita ngobrolin itu sambil jalan ke tempat yang lebih enak kali ya. Kita akan ngobrol lagi bersama narasumber yang lain yang nanti juga bisa Mantap. menambah wawasan kita terkait bagaimana pentingnya Siap, hak siap. kekayaan intelektual ini untuk pelaku industri ekonomi kreatif. Siap. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap Oke. bersama kami di Anjang Sana. Baik Sobat Visiting Jogja, terima kasih Anda masih bersama kami tentu saja dalam program Anjang Sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja. Tadi kita sudah ngobrol bersama pelaku ekonomi kreatif, ada Mas Bram Satya yang sudah menceritakan bagaimana Yogyakarta ini dipenuhi oleh SDM-SDM yang sangat kreatif dan ternyata juga sangat peduli terhadap hak kekayaan intelektual. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan juga kalau kita memang mengurus hak kekayaan intelektual itu. Ada pokoknya banyak sekali manfaatnya ya. Dan untuk membahas lebih dalam, kita menghadirkan narasumber yang sangat hebat-hebat. Langsung saya akan sapa. Siapakah beliau yang akan kita ajak membahas betapa pentingnya haki ini dalam bisnis industri kreatif? Yang pertama, ada Ibu Fitri Diah Wahyuni selaku Kepala Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Fitri, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat selalu Bu Fitri. Iya, sehat. Baik, terima kasih Bu Fitri telah hadir di Anjang Sana. Kemudian yang ada di samping saya persis, ini adalah Ibu Elistia Dewi selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Elis, apa kabar hari ini? Sehat selalu Ibu? Sehat. Fit. Fit, oh iya, sesuai dengan namanya ya, jadi kita harus selalu fit ya. Baik, Ibu Elis dan juga Ibu Fitri, terima kasih telah hadir di Anjang Sana. Kita ngobrol-ngobrol santai dan memang ini hal yang memang penting perlu kita bahas di sini supaya teman-teman Sobat Visiting Jogja ini kan pastinya yang menyaksikan program ini banyak sekali pelaku industri kreatif, jangan sampai lalai untuk mengurus hak kekayaan intelektual. Ibu Fitri, kalau Ibu Fitri melihat di Jogja sendiri nih Ibu Fitri terkait dengan pengelolaan aspek hak kekayaan intelektual sendiri begitu ya. Bagaimana Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri ini memahami dan juga mengelola produk-produk pariwisata yang ada di Yogyakarta sendiri nih, Bu Fitri, silakan. Iya. Karena ekonomi kreatif dari 17 subsektor ekonomi kreatif di Jogja ini semuanya ada. Lengkap ya, Ya, Bu Fitri alhamdulillah ya. ada semua, Alhamdulillah. ada dan berkembang. Kria, kuliner, fashion, desain industri, desain semua ada ya. Dan di Dinas Pariwisata sekarang bergabung ada balai. Ada Pengelolaan balai. kekayaan intelektual sesuai dengan Pergub nomor 75 tahun 2023 bahwa di Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini merupakan UPT dari Dinas Pariwisata. Iya, iya, Ya. iya. Dan Jadi bergabung ini tahun ini ya. Tadi sebelumnya di Dinas Perindustrian. Ya, di mana tugasnya ini untuk Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual ini adalah untuk melaksanakan pengelolaan kekayaan intelektual. Di sini kita tujuannya adalah untuk menambah kekayaan intelektual tadi terdaftar Ya, dari terdaftar ya. industri, baik dari industri maupun dari usaha kecil, dari kelompok dan lembaga yang binaan kita yang masuk bidang ekonomi kreatif. Iya, Jadi iya, iya. hakinya didaftarkan. Jadi kita Jadi ya. ternyata belum lama ya, belum ada setahun ya di Tapi sudah Dinas lama Pariwisata itu sebenarnya di dinas sebelumnya ya. ya Perindak. Baik, Ya, ini luar sekarang biasa. bergabung dengan Dinas Pariwisata karena ada ekonomi kreatif dan pariwisata memang selalu beririsan, tidak bisa dipisahkan ya. Jadi mungkin Ekonomi supaya chemistry-nya lebih ya. dekat ya Bu Fitri ya. 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 Ekonomi kreatif, pariwisata dan hak kekayaan intelektual. Jadi saling beririsan ya kita. Iya. Jadi ibarat sepatu ini kanan dan kiri tidak bisa terpisahkan, makanya Iya. sekarang haki oleh Dinas Iya. Pariwisata DIY Iya. begitu ya Bu Fitri ya, supaya nanti juga bisa merangkul teman-teman industri kreatif begitu ya, lebih dekat begitu ya. Iya. Dan targetnya tadi ya, makin banyak yang mendaftarkan Iya, haki. iya. Memang sudah makin banyak Bu secara data. Iya, kita Lumayan ya. ya kita memberikan pemahaman bahwa pentingnya ini ya hak kekayaan intelektual. Jadi mereka itu dilindungi, nanti ada
kekayaan intelektual macam-macam tuh. Ada kekayaan intelektual personal, kekayaan Ya. intelektual komunal. Jadi yang kekayaan intelektual yang personal tadi ada merek. Ya. Ada, kan banyak kita pelaku usahanya, Kria, kuliner, fashion, pasti ada mereknya. Iya, banyak sekali ada ya. mereknya, iya. Jadi itu perlu didaftarkan dan akan dilindungi kalau merek nanti 10 tahun. Kemudian ada hak cipta, lagu, film, ya nulis buku, gitu kan. Hak cipta, copyright itu juga dilindungi. Kemudian ada paten, kemudian nanti desain industri, kemudian ada lagi, Resep ya. ya ada kemudian untuk desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, misalnya di handphone itu juga dilindungi bahkan sampai varietas ya. Iya. Tapi kita yang berkaitan dengan ekonomi kreatif tadi, jadi yang untuk pelaku Kria, kuliner, fashion gitu biasanya. Karena kita letaknya sekarang di kantor baru, Mbak. Di mana Di kantor barunya, Jalan Bu? Hos Cokroaminoto 221. Oh, baik. Iya, ada kantornya di situ dan kita juga ada konsultasi KI, nanti ada yang nanya-nanya gitu, monggo silahkan juga. Di Iya. situ kita juga ada Oh, wow, senang yang sekali ya. siap memandu ya. Baik, kita akan nanti tanya-tanya lebih lanjut lagi terkait Bu Fitri bagaimanakah caranya mendaftarkan haki kalau misalnya kita mau ke Dinas Pariwisata DIY yang ternyata sudah pindah di Hos Cokroaminoto begitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Bu Fitri ya. Saya ke Bu Elis terlebih dahulu. Bu Elis tadi sudah dijelaskan betapa pentingnya begitu ya kalau kita ini sudah mendaftarkan haki, ibaratnya kita tidur itu bisa tidur nyenyak karena kita sudah terlindungi secara payung hukum gitu ya. Jadi ini memang luar biasa, haki ini penting sekali. Nah, saya mau tanya nih ke Ibu Elis, sebenarnya peran dan juga tanggung jawab Kemenhumka ini dalam memberikan perlindungan hukum terhadap haki ini kan termasuk paten, merek dagang, hak cipta dan juga desain industri ya Bu Elis ya. Silakan mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Visiting Jogja. Iya, betul. Kalau di tempat kami bekerja, itu namanya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kumham Jogja, itu memang kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Jakarta. Di Jakarta. Ya, betul. Kami melayani seluruh layanan kekayaan intelektual. Kemudian apa saja pekerjaan kami, termasuk salah satunya adalah sosialisasi, edukasi, kemudian diseminasi, kemudian penegakan pelanggaran untuk KI juga kami melayani juga. Jadi pengaduan-pengaduan yang ada di masyarakat itu dapat kita berikan layanan. Oh, baik. Ya. Caranya kalau misalnya kita ada pengaduan begitu ya, untuk menghubungi bisa datang langsung ke kantor atau bisa ada di nomor telepon yang bisa dihubungi ini? Ada. gimana? Jadi Cara ada untuk ya rawuh sendiri Rawuh ke sendiri kantor, ya. Kemudian dengan WA kami dapat juga dilayani. ada di Instagramnya Iya, pastinya ya. iya. Di sosial media nanti Iya, betul. Sobat Visiting Jogja bisa cek ya. Bu, ini kan sangat penting ya sebenarnya kalau kita mau mendaftar gitu ya untuk proses pendaftaran dan perlindungan haki ini, kalau di Indonesia ini langkah-langkah yang harus dilakukan apa? Tadi Mas Bram di sesi pertama juga sudah menjelaskan ini katanya ini prosesnya ini 6 bulan sampai 1 tahun begitu ya. Mumpung ada Bu Elis mungkin bisa diceritakan lebih detail begitu ya langkah-langkahnya secara konkret dari awal sampai kita sampai bisa mengantongi hak itu bagaimana langkah-langkahnya? Jadi begini, kenapa sih pertanyaan banyak dari masyarakat, kenapa kok sampai lama sekali berbulan-bulan, kenapa tidak iya. seketika langsung Kenapa dapat tidak legalitasnya? 1 hari gitu ya? Karena begini, satu, yang pertama adalah pemohon itu sangat banyak sekali, ribuan dari seluruh Indonesia itu masuk di aplikasi tersebut. Kemudian secara detail substantifnya aja kita perlu untuk meneliti, kemudian memverifikasi seluruh dokumen-dokumen yang masuk dari pemohon itu. Jadi ketebalannya huruf, bedanya huruf, warnanya, kemudian kualitasnya apakah sama, kelasnya sama atau tidak, itu yang membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi karena sangat detailnya itulah supaya berbeda dengan produk yang satu dengan yang lain. Kalau ini bicara tentang merek, memakan waktu yang cukup teliti sekali. Sangat banyak yang mendaftar, berarti Sangat banyak. angka kesadaran masyarakat sendiri untuk peduli mendaftarkan hakinya semakin dari tahun ke tahun Betul. semakin meningkat ya Bu Betul, Elis ya? meningkat. Untuk wilayah Jogja sendiri
setiap tahunnya selalu meningkat. Bahkan ketika COVID kemarin di 2021 sampai 2022 itu menjadi 2 kali lipatnya. 2 kali lipat Itu ya. sangat surprise bagi kami. Loh, kenapa ini? Gitu. Kami kemudian mensurvei ke masyarakat. Itu kenapa Mbak? Itu Karena kenapa? Mungkin dari faktor lingkungan di wilayah Jogja adalah satu kota pendidikan, satu kota setelah pendidikan, kemudian berkebudayaan. Lingkungan-lingkungan yang inilah yang mendukung untuk sadar akan Jogja itu kalau dikasih sesuatu ide baru atau sesuatu yang baru itu meleknya secara kesadaran itu apa sih ini penasarannya tuh ada. responnya gitu ya. Iya. Jadi kami sangat bergembira hati ketika lingkungan kami itu sangat kondusif, baik pemerintahannya, masyarakatnya, Iya, iya. melek hukumnya itu, hai hello ini ada apa ya? Jadi Gitu. terpengaruh, aku sudah ngurus kok kamu belum ngurus gitu itu dia ya. kepancing itu tuh. Kepancing. Iya. Penting loh ini guys betul, gitu. betul. Jadi ketika kami juga mengeduket kepada masyarakat melalui KKN di setiap kampus, kami ada di Kulon Progo, di pedesaan-pedesaan itu, semua itu bukannya penolakan yang terjadi, Justru tapi malah welcome mereka, banget ya. Iya, betul. Ini apa ya yang mereka jualkan? Apa sih ini gitu? Terus mereka ndelongop sambil ya ada yang bertanya gitu. Dan itu di tingkat pedesaan gitu. Iya. Jadi pelaku-pelaku usaha apalagi pelaku ekonomi kreatif di wilayah Bantul saya sebut ya, itu semuanya itu sesuatu yang KI itu wow itu takjub, mereka tuh mendaftar itu tuh wah bukan hal yang, apalagi mungkin ya sesama pelaku usahanya itu memang apa ya, ada kesadaran dalam diri lah mereka. Iya, Gitu. Untuk tadi disampaikan, kalau aku sudah, kenapa kamu kok belum? Iya, Ada betul. apa? Kamu ada apa? Gitu. Itu istimewanya Jogja ya, karena berpendidikan itu ya. Jadi kalau misalnya lingkungannya sudah mengurus, kita tidak mengurus, kayaknya ada yang kurang, dan kesadaran para pelaku ekonomi kreatif juga semakin tinggi. Di COVID sendiri itu bukan angka yang sedikit kalau 2 kali lipat ya. Ini Betul. keren sekali. Saya juga baru tahu, wow, COVID malah 2 kali lipat, berarti Itu keren dia. sekali ya. Makanya pelaku usaha di sini itu, yang terutama di UMKM itu menupang sekali Betul. untuk peningkatan perekonomian di wilayah Jogja. Dan kayaknya UMKM tahan banting semuanya ya. Kami ketika educate kepada masyarakat memang tidak segan-segan memberikan tips-tips yang jitu untuk mereka mendaftar. baik. Salah satunya adalah apa? Apa nih? Kerjasama Dengan para dinas. salah satunya Ah. Bu Fitri ya. Betul. Jadi rekomendasi dari Disperindak, kemudian Dinkop, Dinas pariwisata. Iya, itu yang sangat membantu. Coba ketika nominalnya itu 1,8 Iya, iya. juta untuk jangka waktu perlindungan 10 tahun, kemudian ketika ada surat rekomendasi dari para dinas, terutama dari Dinas Pariwisata, itu menjadi 500.000. Oh. Jangka perlindungannya, legalitasnya untuk merek Ya. 10 tahun untuk merek. 10 tahun ya. Baik, luar biasa ini ya. Ini saya sebelum Mas Bram kan tadi kita segmen 1 udah ngobrol banyak ya. Ini mau lagi hangat-hangatnya kita bicarakan. Bu Elis tadi menyampaikan, jadi sudah disampaikan jurus jitu supaya pelaku yang mau mengurus haki, pelaku bisnis ini dipermudah, salah satunya mendapatkan rekomendasi dari dinas. Nah, berhubung sudah ada Bu Fitri dari Dinas Pariwisata tadi, Ibu gimana caranya biar kita dapat rekomendasi nih, karena dari 1,8 jadi 500.000 dan ini untuk jangka waktu 10 tahun ya, satu hal yang sangat menarik. Iya. Gimana caranya nih Bu Itu Fitri? bisa datang ke Balai KI, juga bisa melihat di websitenya. Ya. Ya, mengisi nanti ada yang harus diisi di www.jogjaki.jogjaprof.go.id. Oh, ya, itu iya, nanti iya. nanti kita beri rekomendasi. Bisa dan- online aja atau langsung Iya, datang? ngisi dulu. Oh, ngisi dulu. Isi dulu aplikasinya, terus nanti bisa datang karena harus ada materainya, tanda Oh, tangan. tanda tangan Dan kita basah ya? Terus KTP Jogja. iya, KTP-nya syaratnya mana? KTP DIY ya, harus ada baik. NIB. NIB. Nah, itu nanti mau Gunung Kidul, Bantul, kota, boleh. Oke. Nah, di samping itu, di samping rekomendasi kita juga ada fasilitasi Apa gratis. saja nih fasilitasinya nih Bu Fitri? Fasilitasinya kita memberikan fasilitasi merek tadi gratis. Oh, Dan, wow. ya, itu juga bisa dilihat di website kami nanti, karena itu ada kuotanya ya, ya bulan berapa gitu, jadi terbatas juga. Nanti kalau
untuk yang fasilitasi sudah habis, nanti bisa kita berikan rekomendasi. Yang fasilitasi itu gratis juga. Nanti ya monggo dimanfaatkan ya. Ini ada untuk Sebenarnya- merek karena kita juga peduli untuk melindungi usaha pelaku ekonomi kreatif semua ya, supaya tidak ada plagiasi, tidak Iya, jadi iya. bisa lebih maju lagi. Kalau ada mereknya kan nanti jadi lebih mahal, bisa ya. Bisa. Ya, Pastinya nanti kemasannya bagus, kemudian di branding, nah kan lebih pemasarannya lebih luas. Enak sekali sebenarnya kalau kita mendengarkan penjelasan dari narasumber, sebenarnya jadi warga Jogja itu enak banget loh kalau misalnya mau ngurus haki sudah difasilitasi, kemudian bisa diberikan rekomendasi dari dinas, cukup mengisi data-data di website kemudian datang, dan ini segala sesuatunya sudah dipermudah. Jadi pastinya silahkan, ini kesadaran diri masing-masing ini harus selalu ditingkatkan dan juga dibangun. Kalau mungkin di sekitar Sobat Visiting Jogja ada pelaku industri yang belum ngurus haki, segera saja dikasih tahu kalau ternyata gampang, ada rekomendasi, ada fasilitasi. Ini satu informasi yang sangat menarik. Mas Bram, seru ya kita dengerin Bu Fitri sama Bu Elis ya. Dan kalau tadi kita di segmen 1 juga sudah ngobrol-ngobrol banyak sekali manfaatnya. Tapi kalau seiring berjalannya waktu gitu ya dalam menjalankan haki ini, ada nggak sih Mas tantangan ataupun dinamika yang ditemui di perjalanan begitu Mas? Ya, sebenarnya kalau pendaftaran haki itu mungkin saya ingat udah sekitar 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya? Difasilitasi oleh pemerintah gitu. Oh. Mungkin 10 tahun yang lalu ada, kalau nggak salah ada Bekraf ya. Di nasional tuh ada Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Terus saya ingat pada saat periode keduanya Pak SBY kalau nggak salah itu ada Bu Mari LK yang menjadi Menteri Parekraf pada saat itu. Nah, pada saat itu Bu Mari LK membuat kementerian namanya Parekraf gitu. Yang sebelumnya hanya pariwisata. Nah, sebenarnya pada saat itu ekonomi kreatifnya sudah menjadi satu platform besar. Kesadaran untuk membuat satu platform besar untuk bahwa ekonomi kreatif itu akan menjadi salah satu lokomotif pemajuan ekonomi dari sisi kreativitasnya gitu. Nah, saya ingat sekali pada saat itu sebenarnya pendaftaran juga sudah mulai gampang Bu, saya ingat sekali. 10 tahun yang lalu ya? Iya, karena tahun 2003, 2002 saya itu sudah sadar Bu. Sudah sadar karena saya Bu Elis kebetulan ketawa pelaku tadi. ekonomi kreatif. Iya. Saya pelaku desainer produk Bu. Saya dulu desainer produk untuk furniture dan kerajinan. Oke. Nah, jadi pada saat itu saya itu sering nangis di rumah, Bu. Karena desain saya sebelum saya langsung di pameran ternyata sudah ada. Bahkan Karena gitu. dicuri idenya. Ya, bahkan jadi gini, kalau saya kan dulu kan bikin prototyping biasanya di tukang. Iya. Karena kalau mau bikin prototipe, kalau di line produksi kita kan ganggu produksi. Nah, akhirnya saya harus bikin di tukang gitu. Nah, pada saat tukang bikin ini ternyata sebelum masuk ke line produksi kita, itu sudah di-copy sama perusahaan lain. Satu hal yang sangat Nah, disayangkan Itu ini tahun Mas Bram. 2000-an saya sudah seperti itu. Kita sudah seperti itu. Sudah makanya menghadapi tantangan itu ya? menghadapi tantangan itu. Nah, bahkan saya dulu sampai tahun-tahun 2000-an, kebetulan saya juga kenal beberapa desainer-desainer senior gitu, terutama di fashion ya pada saat itu. Nah, sampai kita itu ngomongin gini, udahlah itu, itu kayak sedekah aja deh gitu. Kita ikhlasin aja ya? Kita ikhlasin karena desain kita ternyata bisa menghidupi banyak orang, walaupun di copy gitu. Tapi lama-lama saya mulai sadar juga karena akhirnya mempengaruhi penjualan kita, Bu. Karena terus penjualan kita itu jadi drop gitu, gara-gara di-copy sama orang lain dengan konsep yang salah. Terus akhirnya pada saat itu desain kita jadi salah gitu. Padahal saya mendesain itu beneran gitu, tapi kadang-kadang karena mengkopinya nggak selesai, nah, yang di-copy ini jadi produk yang salah gitu. Akhirnya pada saat kita launching produk kita, dianggap produknya mirip yang itu gitu. Padahal ide awalnya dari kita ini gitu. Nah, saya ingat sekali tahun 2002, 2003 saya coba mendaftarkan dan cukup mahal pada saat itu. Tapi memang yang lebih penting sebenarnya Bu, dari tahun itu sampai hari ini saya masih merasakan untuk law enforcement-nya belum terlalu kuat, Bu. Oh, baik. Jadi ini mungkin nanti harus kita bicarakan lagi. Karena gini, karena memang pada saat itu saya ingat sekali, saya kejar karena salah satu desain saya di-copy sama teman saya yang kebetulan di ekspatriat ya. Jadi kalau di-copy sama saudara sendiri saya nggak, ya sudahlah gitu. Tapi pada saat itu kebetulan kok desain saya itu di-copy sama teman saya yang ekspat gitu. Nah, saya cukup marah pada saat itu dan saya coba gitu. Saya coba, kebetulan dia ekspat yang memang saya tahu dia punya uang gitu. Coba saya kejar gitu. Nah, tapi ternyata memang untuk menjalani proses mengejar itu
Untuk apa? Untuk law enforcement-nya itu cukup berat ternyata. Tergopoh-gopoh waktu Tergopoh-gopoh karena kita harus punya lawyer, kita harus ini masuknya perdata dan sebagainya. Dan ternyata cukup mahal pada saat itu. Saya ingat sekali pada saat itu saya mendaftar mungkin habis sekitar 1,5 juta atau 2 juta, saya lupa. Mendaftarnya aja. Tapi pada saat proses saya untuk mengejar, membuat tuntutan dan sampai ke sidang pertama, ini nyun sewu mungkin sekarang sudah berbeda banget mungkin pasti gitu, karena saya sudah merasakan bedanya hari ini gitu. Kalau zaman itu saya sampai habis 30-an sampai 40-an juta. Wow. Tahun itu. 10 tahun yang lalu Iya, ya. itu berarti tahun 2003, berarti sekitar 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang Ya, kan sekarang 2024 gitu. Nah, pada saat itu saya akhirnya ingat sekali pada saat itu saya menghabiskan sekitar 30-40-an juta untuk sampai nuntut si ekspat ini gitu. Karena memang kita harus melakukan itu sendiri. Nah, saya senang kalau ini sekarang sudah ada Dirjen Haki yang sudah punya kantor di setiap kota gitu, dan sekarang ada Kanwil, dan ini saya dengar Kanwil yang di Jogja ini satu-satunya, Bu. Moga-moga bisa mewadahi teman-teman yang sudah mendaftar. Karena yang menurut saya paling berat itu nanti di law enforcement-nya. Tapi sekarang tantangan yang hari ini lagi, menurut saya tantangan terbesar kita sekarang ini mendaftar, terus memonetizing-nya. Nah, iya itu. Ini yang sebenarnya paling penting hari ini menurut saya gitu. Karena law enforcement-nya sudah mulai oke hari ini, tapi memonetizing-nya yang masih teman-teman masih belum memahami. Karena saya merasakan sendiri gimana beberapa produk saya dulu saya desain untuk merek A gitu, di Eropa. Kebetulan saya mendesain untuk beberapa merek di Eropa. Nah, saya mendesain untuk dia dan sudah dibayar. Nah, pada saat ternyata ada perusahaan lain pengen memproduksi produk saya itu, saya dapat lagi, Bu. Jadi teman-teman kadang-kadang tidak bisa memahami itu gitu. Nah, saya ada beberapa produk saya yang mungkin saya mendesain sekitar 15 tahun yang lalu ya. 15 sampai 10 tahun yang lalu. Ternyata diproduksi ulang. Sampai sekarang juga dapat masih diproduksi monetize-nya. ulang dan saya dapat. Saya dapat gitu. Nah, ini yang sebenarnya saya belum pernah merasakan itu dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Oh, baik. Nah, ini yang menurut saya ini harus PR kita bersama nih. Baik. Ini Perusahaan-perusahaan di Indonesia masih kurang aware masalah itu. Karena mungkin saya juga dulu punya perusahaan sendiri, punya pabrik sendiri gitu, pabrik furniture. Nah, saya merasakan memang pabrik furniture kita itu saya bahkan pasti ribut sama bagian accounting gitu. Karena kalau saya itu akan mendesain produk baru, itu saya membutuhkan anggaran yang cukup lumayan. Ataukah itu membeli dari produk desainnya orang lain, atau saya membuat desain baru yang memang butuh untuk R&D-nya, research and development-nya. Nah, itu cukup mahal. Nah, paling murah itu adalah mengcopy punya orang. Itu paling murah. Karena sudah terbukti dia laku, barangnya ada, tinggal mengcopy, tinggal memproduksinya. Nah, ini yang sebenarnya saya merasakan sendiri gimana saya pada saat sebagai industri, perusahaan industri yang punya pabrik itu, untuk membuat line line R&D sendiri, itu cukup mahal. Dan biasanya nih saya ributnya sama orang accounting itu. Karena orang accounting pada saat itu pasti akan marah-marah pada saat saya harus memakai uang untuk memproduksi produk baru gitu. Karena saya biasanya punya skema gitu untuk memproduksi produk baru, biasanya saya 5 kali lipat dari HPP. Jadi kalau saya ini kursi ini meja inilah ya. Meja ini saya produksi sekitar 1 juta. Akan kita jual sekitar 1,5 sampai 2 juta. 2 juta gitu. Nah, untuk meng-R&D produk ini saya biasanya 5 kalinya. Saya harus nyiapin 5 kalinya, karena kan ada trial and error. Dicat ternyata salah, di plus ternyata nggak bisa, dan sebagainya. Nah, biasanya saya pasti akan menganggarkan sekitar 5 kali lipat dari HPP. Nah, ini tidak semua perusahaan yang berani mengambil resiko itu. Karena memang paling aman itu mengcopy punya orang. Paling aman. Nah, ini yang sebenarnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menurut saya hari ini masih belum aware terhadap umpamanya desainnya orang lain gitu. Nah, sebenarnya kalau saya alami, karena kebetulan kita juga banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar gitu, saya mengalami sendiri gimana perusahaan-perusahaan di luar itu pada saat dia membeli desain saya, dia juga akan nge-branding bahwa itu didesain oleh seorang desainer yang mumpuni gitu. Jadi mereka memang membuat membuat kekuatan di desain produk itu sesuai dengan si desainernya.
Nah, kesadaran itu di Indonesia belum. Monetizing-nya belum ke sana. Nah, ini yang menurut saya nanti PR besarnya dari kita semua ini, nggak cuma dari pemerintah gitu. Iya, iya, iya. Itu memonetizing-nya. Gimana umpamanya lomba-lomba desain, itu saya sering banget mengingatkan, kebetulan saya juga 3 tahun, 3 kali saya menjadi juri IGDS, Indonesian Good Design Selection dari Kementerian Perindustrian. Nah, di IGDS mulai tahun 2015, itu setiap yang masuk ke lomba kita, itu langsung kita daftarkan. Hakinya gitu. Kenapa? Karena harapan kita pada saat nanti itu menang lomba, itu nanti bahkan desain itu bisa diproduksi oleh industri lain. Tidak harus si industri yang masukkan produk itu gitu. Jadi si desainernya juga akan mendapatkan royalti umpamanya. Atau dia mendapatkan beli putusnya umpamanya. Nah, hal-hal semacam ini yang coba kita populerkan gitu. Iya, iya. Tapi memang kesadaran tentang itu, industrinya itu masih kurang, Bu. Jadi pelakunya sudah sadar. Saya dan teman-teman, Sudah. bahkan saya akhirnya membuat satu kelompok gitu. Saya menginisiasi namanya Himpunan Desainer Mebel Indonesia. Menginisiasi itu dari seluruh teman-teman desainer mebel saya kumpulkan di Indonesia. Terus kita saling membuat etika untuk tidak saling mengcopy. Karena pada saat kita saling mengcopy itu nanti yang rusak kita sendiri. Iya, iya. Yang paling dirugikan pada saat kita saling mengcopy itu nanti adalah profesi kita sebagai desainer. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Terus kalau di industri furniture-nya, kebetulan saya juga pengurus Asmindo dulu. Asmindo itu Asosiasi Pengusaha Furniture, asosiasi Pak Jokowi. Dulu Pak Jokowi ketua Asmindo Solo. Nah, pada saat di Asmindo itu saya juga mencoba untuk membuat awareness terhadap para industriawan kita gitu. Jadi kalau di desain mebel dan furniture relatif sekarang itu agak aman, Bu. Relatif gitu. Karena kita punya, saya kebetulan gabung di Asmindo, saya juga kebetulan menginisiasi HDMI. Jadi desainernya saya juga coba sadarkan, industrinya saya coba sadarkan. Tapi kalau yang bukan member Asmindo memang kadang-kadang Iya. masih ngawur gitu, masih ya memang paling murah. Saya juga harus paham gitu. Kita harus memahami paling murah itu memang mengcopy Oke. untuk sebuah industri gitu. Nah, Jadi itu tantangannya ya. monetizing-nya ini yang sebenarnya PR Monetizing. besar kita gitu. Baik, kita tuh sampai terdiam gitu loh dengar cerita yang Mas Bram Satya ini orang lapangan gitu. Oh, jadi gitu. Jadi tidak berhenti di saat kita mendaftarkan haki, tapi ke jalan tuh tantangannya juga banyak ya. Kalau Banyak. kalau di luar negeri jasa kita memang sangat dihargai, monetize itu hal yang biasa. Tapi kalau di Indonesia begitu masih hal yang mungkin perlu kita perjuangkan lagi, begitu ya. Kita harus Ya. kompak ini dalam Ya, perjuangan kompak. ini. Jadi sebenarnya kalau di beberapa negara yang saya kenal, kebetulan saya juga mendesain untuk beberapa perusahaan, terutama yang di Prancis ya. Terutama perusahaan kita, salah satu perusahaan kita yang bekerja sama dengan kita itu perusahaan Prancis. Nah, di Prancis itu bahkan ada semacam agensi gitu, semacam nggak tahu mungkin bentuknya agensi atau badan atau apa. Itu yang kita itu bisa membayar kayak asuransi. Jadi kalau kita desain kita ini kira-kira gampang di-copy, dia akan mendaftarkan ke asuransi. Iya. Nah, si asuransi ini pada saat nanti ternyata produk kita itu di-copy orang, kita tinggal lapor ke asuransinya. Bahkan sudah ada ekosistem seperti Ya, itu. nanti mereka yang akan ngejar. Terus kalau sampai memang tetap nanti produk kita itu nanti ternyata di-copy dan tidak bisa di-show sama mereka, tidak bisa ditutup sama mereka, asuransinya akan memberi ganti rugi ke kita. Ini Karena kalau semacam premi gitu. Di Indonesia tuh sudah familiar belum sih dengan hal seperti ini? Masih jauh ya. Masih jauh ya. Oh, Masih mungkin jauh, ini jadi masih ide jauh. kita bersama Bu Fitri dan juga Iya. Ibu Elis untuk nanti ke depannya kita berkolaborasi, bekerja sama begitu ya, bahwasanya kalau ekosistem industri ini memang harus kita benar-benar kita perbaiki bersama supaya nanti juga pelaku industrinya itu benar-benar nyaman begitu ya. Mungkin program-program dari dinas ada nggak nih Bu yang ke depannya untuk next level teman-teman untuk bisa meningkatkan haki dan juga dalam prosesnya seperti tadi ya, bahwasanya monetize itu bisa lebih ditingkatkan lagi, ada nggak nih Bu program-programnya Kalau depannya? kita di Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual tadi ya, kita bekerja sama dengan Kanwil Kumham ini juga. ya, pastinya Karena ini kita tidak bisa bekerja sendiri ya Bu Fitri. Kita Nanti saya juga minta melakukan Bu Elis. edukasi. Ya, sosialisasi Iya, edukasi terus menerus ya. Iya, selalu melakukan edukasi pentingnya untuk mendaftarkan mereknya. Kan banyak juga yang sudah punya merek sudah,
tapi belum didaftarkan. Mungkin masih dijual deket-deket di sini udah laku gitu ya. Tapi ke depan lebih kalau mau lebih maju lebih ini akan dilindungi biar tidak di ini ya di copy orang lain atau orang menjual ya sama ya kan. Jadi itu intinya kita mengadakan edukasi, kemudian bahwa itu juga waktu mereknya kan didaftarkan, kita kan ada fasilitasi juga. Iya, betul. Kita juga ada rekomendasi menyampaikan edukasi bahwa merek itu lihat dulu di pangkalan data. Jangan sampai nanti udah dipakai terus kita pakai. Ya, karena kalau ada yang sama pada kelas yang sama, namanya sama, pada misalnya kelas makanan ringan atau kue sama, cake, bakery gitu, nggak boleh. Karena sistemnya first to file system. Karena yang pertama siapa cepat dia dapat. Betul. Yang mendaftar pertama sudah dilindungi. Ya, misalnya tadi namanya kue apa atau fashion apa sudah ada di kelas yang sama. Jadi nggak boleh harus intip-intip dulu di pangkalan data. Ya, jangan sampai kita sudah melaunching bisnis kita, nanti sudah bisa ditolak besar, mereknya. ternyata kita belum sempat ngurus, ternyata sudah ada. Tidak ada, nggak boleh. Nanti kita Sayang daftar, sekali ya. nanti udah nunggu 7 bulan atau sampai setahun bahkan ya, ya Bu ya. Nanti karena yang memutuskan wasitnya di Jakarta, di CKI. Jadi nanti ini nggak bisa atau nanti suruh penyangga terus ya kalau ada yang mirip-mirip bahkan suara itu mirip-mirip E sama I, mirip-mirip oma, atau itu nggak boleh. Kemudian ada nama-nama misalnya apa Najwa J sama Z ya nggak boleh atau mirip-mirip dengan merek internasional nanti kita bisa dikomplain ya harus dicek dulu ya merek ini. internasional yang sudah famous sudah terkenal nggak boleh kita nanti misalnya ada merek apa sepatu dari luar harus kita tapi ini misalnya kita fashion pakai nama itu mirip-mirip walaupun E tapi I kalau Indonesia ya tetap nggak boleh karena itu semua dilindungi dari WIPO di luar negeri itu juga di negara-negara semua ada juga ada World International World Intellectual Property Organization Indonesia juga member di WIPO ini. Jadi semua saling dilindungi ya sama. Jadi ya saling melindungi nggak boleh saling ini ya. Yang duluan udah dilindungi. Benar. Baik. Nyanyi. Jadi boleh harus di second opinion nanti mereknya apa. Jadi dipikirkan lagi cari inspirasi. Iya baik. Gitu ya Bu Fitri. Bu Elis sebenarnya kita tuh untuk pegangan kita ya. Karena kan kalau kita misalnya mau bisnisnya itu buru-buru di launching tapi kita belum dapat ya masih mungkin beberapa bulan lagi. Ada nggak sih Bu pegangan yang bisa kita dapatkan gitu ya supaya nanti paling nggak apa dicek dulu ini sudah ada tapi juga harus dicek dulu ya. Betul. Jadi memang harus kita ada menyiapkan spare waktu mungkin 1 tahun sebelum launching sebaiknya begitu ya Bu Elis ya. Jadi untuk kalau ini bicara tentang merek, memang ada tahapannya. Yang pertama ada 4 tahap. 1 itu memang pemohon mendaftarkan. Yang kedua adalah pengumuman dulu. Pengumuman dulu itu tujuannya adalah ketika diumumkan di aplikasi di tempatnya DJKI, kemudian ada orang mengkomplain, kemudian ada memberikan pernyataan bahwa itu milik A, katakan begitu, kemudian menyampaikan surat resmi kepada DJKI, DJKI akan menyurati secara email karena mereka by email, jadi aplikasi ini memang ditujukan untuk kemandirian masyarakat. Sebaiknya ketika sudah mempunyai informasi-informasi yang cukup untuk pendaftaran merek, menggunakan sendiri aplikasinya, kemudian hal yang didapat adalah ekonomis, nilainya menjadi ekonomis, tidak menggunakan yang ada jasanya, ada jasa yang berkibaran adalah wah mendaftarkan merek itu yang belum tahu mahal sekali. Ya mahal sekali lah itu yang kemudian. Padahal kalau kita mandiri melakukannya tidak terlalu mahal ya. Aplikasi ini memang ditujukan untuk masyarakat yang mandiri. Kalau tidak bisa menggunakan aplikasi ini, silakan kita pandu dengan WA Center kami. Oh, ada juga WA Center ya. WA Center kami yang selalu bekerja di setiap jam kerja kami di jam 8 sampai jam 4 sore. Nah, itu ketika sudah ada sanggahan, tentunya pengumuman itu diberikan pernyataan dari pemilik yang tersebut kepada DJKI dan kemudian DJKI akan menyurati kepada pemohon tersebut. Nah, itu harus ada jawaban sanggahan. Dari
ketika si pemohon tidak aware kepada email yang dia buat sendiri, itu yang menjadi kerepotan. Dan bahkan tersebutlah kemudian mengeluh masyarakat, kami sudah mendaftar tidak ada jawaban bertahun-tahun. Padahal nggak ngecek email itu tadi Itu dia. ya. Padahal Itu dia. ternyata ada di email, di inboxnya mereka yang bersangkutan pemohon itu Sudah sudah ketumpuk-tumpuk. iya, sampai di bawah-bawah dan mungkin tidak mengetahui itu. Atau mungkin nggak ngecek junk mail juga ya. Betul. Jadi itu yang sering terjadi Sering itu. terjadi ya. Saat itulah kemudian pemohon diberikan kesempatan untuk menyanggah jawaban sanggahan atas pemilik yang katakan sudah pemilik itu. Dan memang kalau yang terjadi beberapa kasus memang dia sudah mendaftar. Jadi memang ada penolakan. Nah, Iya. ketika ada penolakan ya memang akan menjadi gugur. Nah, strategi-strategi supaya tidak tertolak itu kami berikan juga. Apa saja Bu strateginya yang bisa disampaikan kepada Sobat Visiting Jogja? Jadi ada beberapa tips yang tidak menunjuk pada produk yang akan dia berikan merek. Kayak contohnya, kalau sudah itu minuman berupa jus, ya dia tidak akan diberikan kesempatan untuk mendaftarkan dengan nama jus. Oh Jadi kalau jenang dodol, nggak perlu itu jenang dodol. Langsung saja umpamanya dengan nama yang lainnya. Nongko atau Semakin apa? tidak ada kaitannya, betul. Iya. Semakin tidak ada kaitannya dengan produk tersebut, Iya. semakin 100%-nya diterima. Oh. Semakin tidak ada dalam bahasa Indonesia, Iya. dalam kaitannya pemaknaan, pengertian di dalam bahasa Indonesia, saya boleh menyebut ini enggak? Apa kita pakai bahasa Jawa Kromo Inggil aja? Itu ya? Karena dia. nggak apa-apa, Bu. Karena Saya begini. pikir Oke. biar paham juga. Iya. Jadi gini, kita belajar tentang KI ini, kekayaan intelektual adalah nguri-uri iya, keluhuraning nilai-nilai yang ada di wilayah masing-masing. Menarik Kalau ini. saya tinggal di Jogja, berarti saya nguri-uri nilai-nilainya Jogja itu apa? Ada tinggalan yang Honocoroko, ada bahasa gaulnya yang Bosowalian. Iya. Saya lebih mengarahkan kepada masyarakat untuk silahkan menggunakan bahasa-bahasa gaul prokem ya. Iya. Itu dengan contoh saya sebut dagadu. Oh iya. Itu kan iya. Bosowalian. Iya. Itu di bahasa Indonesia nggak akan ketemu. Dan itu sebagai strategi ya, jitu untuk daftar di merek. Seperti itu. Jadi Berarti kreativitas kita Iya. juga harus tidak ada artinya kayak baygon. Apa artinya? Nggak ada orang tahu. oke. Joger, apa itu artinya? Nggak ada yang tahu. Iya. Semakin tidak ada keterkaitan dengan produk yang akan kita pasarkan, produk itu, it's okay. Pasti akan 100% diterima dalam aplikasi itu. Oke. Kalau tahu trik ini. Terus kemudian menyambung dari Mas Bram. Iya, apa nih? Tadi yang disampaikan. Yang monetize segala macam. Iya betul. Itu kami berusaha untuk apa namanya? Oh, ini yang 4 tadi kan belum terselesaikan. Iya. Strategi Setelah- tadi. Pemeriksaan substantifnya. Iya. Pemeriksaan substansi tadi sampaikan, ada hurufnya bagaimana, warnanya Iya. bagaimana, kemudian produknya seperti apa, karakternya seperti apa, itu akan diperiksa. Kemudian barulah ketika sudah lolos semua, akan sertifikat itu terbit. Selesai sudah. Selesai 4 tahapan Itu tersebut. akan disampaikan melalui email juga. Harus rajin cek email ya. Iya betul, ketika memang sudah, ya kita namanya orang mau mendaftar, katakan ke dokter, kan kita mendengarkan panggilan. Betul. Jadi Kalau sudah walaupun kita daftar main ya HP nih, tapi kan telinga kayak dengan pesawat menunggu di ruang tunggu. bisa ketinggalan Ya pesawat. pesawat nanti. bisa ketinggalan Oh, kalau iya. enggak konsen, apalagi dengan pikiran yang macam-macam di sini. Begitu akan ketinggalan. Itu yang terjadi dengan layanan ini. Yang Nah, menanggapi Mas Bram Jadi tadi. dengan Mas Bram tadi itu, kami pada titik ketika pendaftaran, kemudian komersialisasi. Di titik komersialisasi dan ketiga adalah penegakan hukumnya. Komersialisasi itu kami menggandeng tidak hanya pada berhenti di pendaftaran saja. Kami berpikir kepada tim kami, ayo setelah apa sih kelanjutannya setelah mendaftar kemudian terlindungi, tidak hanya itu saja, kemanfaatan di tema reformasi birokrasi Kementerian PAN, Menpan, di Menpan itu adalah kemanfaatan dari seluruh program kegiatan pemerintah kepada masyarakat secara nyata. Ya. Itu. Jadi
salah satu 4 item dalam reformasi birokrasi, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Kami menggarisbawahi di poin itu. Mari, peran Kanwil itu apa sih dalam pengentasan kemiskinan? Kaitannya sama KI. Nah itu tadi, kami menggandeng, kemudian yang terakhir kami kegiatan itu ada di Royal Ambarukmo, kemudian di Pendopo, itu meng-hire mereka-mereka pelaku usaha, kemudian bergandeng juga dengan UGM dalam expo komersialisasi sampai sejauh mana. Begitu. Untuk penegakannya kami ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, yang kaitannya kasus-kasus itu ketika dengan KI, ada kasus KI, kami terjun langsung. Ada mediasinya. Ya. Wow, keren sekali ya. Ini kalau sudah dijelaskan seperti ini kita sudah clear begitu ya. Jadi kita makin mantap lagi begitu ya. Jadi tidak ada yang ragu-ragu begitu ya. Semuanya tuh memang harus kita lakukan secara runut dan sistematis. Ini waktu kita ternyata ngobrolin tentang haki, ini sudah hampir selesai 1 jam. Tapi kita masih ada waktu sedikit saja untuk saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mau minta dari Mas Bram terlebih dahulu sedikit closing statement untuk haki ini. Ya, saya pikir di Jogja ini, karena saya beruntung sekali karena saya tinggal di Jogja. Saya di Jogja ini benar-benar orang pinternya banyak, orang kreatifnya banyak, dan persaingannya cukup sehat, Bu. Karena saya tahu teman-teman di Jogja juga cukup etik gitu, etikanya juga cukup oke gitu. Nah, sebenarnya yang penting menurut saya sekarang ini memang hak cipta ini atau intellectual property ini bisa menjadi kekuatan ekonomi. Itu menurut saya yang paling penting. Jadi kalau itu disadari bersama bahwa intellectual property bisa menjadi kekuatan ekonomi, pasti akan berjalan, pasti akan sustain. Menurut saya itu, Bu. Iya, kekuatan ekonomi. Bu Fitri, silakan closing statement-nya. Mari kita daftarkan untuk pelaku ekonomi kreatif, baik kriya, kuliner, fashion, karena itu saling bersinergi semuanya. Karena DIY merupakan kota pariwisata, kan membutuhkan sesuatu, misalnya dari suatu subsektor ekonomi kreatif, musik gitu aja butuh, dari fashion show-nya, untuk makannya, minumnya, jadi semua itu akan jadi lokomotif tadi, salah satu subsektornya akan menjadi lokomotif daripada yang lainnya, jadi nanti bergerak semua untuk lokomotif perekonomian. Iya, jadi untuk dilindungi semua, jangan lupa untuk mendaftarkan mereknya. Terima kasih. Kalau dari Bu Elis, closing statement singkatnya. Baik, belajar KI adalah belajar menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita mempunyai ide kreatif, silakan untuk dilindungi. Itulah salah satu cara untuk menghargai diri kita dengan perlindungan yang sudah secara ketentuan sudah ada dan kemanfaatannya juga sudah banyak sekali terlihat di masyarakat. Iya, terima kasih banyak ini Bu Elis, Bu Fitri, dan juga Mas Bram. Kita ngobrol-ngobrol tentang hak kekayaan intelektual ini seru sekali ya. Dan terima kasih juga pemirsa Anda bersama kami selama kurang lebih 1 jam ini dalam program Anjang Sana, tentu saja persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mengucapkan terima kasih untuk Lovis dan juga Pusat Desain Industri Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa di episode selanjutnya Anjang Sana. Saya Indria Sastroto mau undur diri. Sampai jumpa.